Oke, shalom. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Bapak ambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37 ya. Di sini judulnya adalah orang Samaria yang murah hati ya. Orang Samaria yang murah hati. Kita mau melalui kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia ya. Tuhan Yesus itu mengajar setiap anak-anaknya supaya hidup di dalam kasih. Nah, ada dua hukum yang Tuhan ajarkan. Yang pertama, ya firman Tuhan katakan nih, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan. Ya, kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita dan dengan segenap akal budi kita. Jadi seluruh hidup kita harus persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ada hukum yang kedua juga yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan di dalam hidup kita. Yaitu yang bunyinya begini. Kasihlah Tuhan Allah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi coba. Firman Tuhan katakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Tuhan mau supaya kita mengasihi orang lain itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya kalau kita nggak mau dicubit, jangan cubit temannya. Ya, kalau kita nggak mau dipukul temannya, kita jangan mau. Kalau kita tidak mau dihina, diejek, dimaki-maki, jangan maki-maki orang. Tapi sebaliknya kalau kita pengen dipuji, ya, siapa di sini pengen dipuji nggak? Pengen lah ya, dipuji, disayang, diperhatikan, ditolong, maka kita harus melakukan itu terlebih dahulu kepada siapa? Orang lain. Kalau kita menghormati orang lain, kita akan dihormati. Ya, kalau kita menolong orang lain, suatu saat kita membutuhkan pertolongan, kita juga akan teman kita lagi susah, terus kita nggak mau nolong. Waktu kita kesusahan, gua waktu itu susah nggak ditolong sama dia, biarin aja, syukurin dia sekarang lagi susah, gitu kan? Nah, jangan sampai ya. Nah, oleh karena itu Tuhan bilang kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak akan bacakan firman Tuhan yang ada di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Tolong dengarkan baik-baik. Siapa yang nggak bisa jawab pertanyaan Bapak, nanti Bapak suruh ke depan. Bapak kasih hukuman. Hukumannya dirahasiakan. Rahasiakan. Oke. Sekarang Bapak baca ya, sambil Bapak jelasin. Tidak usah ditulis. Siapa yang ngomong? Citra. Wah, semangat banget tulis. Sekarang Bapak minta tolong dengarkan. Dengarkan pakai tangan apa pakai telinga? Pakai telinga atau pakai mulut? Iya. Biasanya salah ngerti, suruh dengar tapi pakai mulut jadi berisik. Jangan ketukar ya, mulut jadi telinga, telinga jadi mulut. Oke, firman Tuhan katakan begini ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Di sini dikatakan ada seorang ahli Taurat. Ahli, waduh, kalau ahli itu jagonya. Jago. Orang yang paling hebat ya. Ahli itu dibilang kalau udah disebut ahli ribut ya berarti orangnya
suka bikin keributan, ya kan? Kalau ahli bikin pesawat berarti orang itu bisa bikin pesawat. Ahli bikin kapal berarti dia pintar bikin kapal. Ya. Ahli acting berarti orang itu pintar banget berakting, ya. Ya, kenapa? Oh iya, pintar banget. Minta uang pintar banget. Mana tuh? Berarti kalau bapak pengen uang, bapak bilang sama Caroline, minta uang dong. Masih berhasil. Oke. Di sini dikatakan berdirilah seorang ahli apa? Berarti dia adalah orang yang ahli, orang yang pandai, orang yang hebat dalam hal mempelajari Taurat atau firman Tuhan. Dia tahu sekali pelajaran yang ada di dalam Alkitab yang diajarkan oleh Tuhan, perintah-perintah yang diajarkan oleh Tuhan, itu semuanya tahu. Wah, hebat banget ya. Tapi orang Farisi ini, orang ahli Taurat ini, dia berdiri untuk mencobai siapa? Halo, orang Farisi ini berdiri untuk mencobai siapa? Jadi ahli Taurat ini mau cari kesalahannya Tuhan Yesus. Ahli Taurat ini mau cari kelemahannya Tuhan Yesus, supaya ahli Taurat ini bisa mempersalahkan dan nantinya akan menangkap Yesus. Kira-kira jahat nggak ya? Jahat, ya. Jadi ahli Taurat ini sangat jahat sekali. Dia merasa pintar, dia merasa hebat. Dan karena merasa hebat itu, dia ingin mencobai Yesus. Ya. Dia berkata kepada Yesus apa? Pertanyaannya apa? Halo, pertanyaannya ahli Taurat ini kepada Yesus apa? Ya. Nikah ya? Iya. Tolong dengerin. Pertanyaan ahli Taurat ini kepada Yesus apa? Ya, dia mencoba dengan pertanyaan apa? Dia berkata begini, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat memperoleh hidup yang kekal? Artinya, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya bisa masuk surga? Itu pertanyaannya. Nggak usah dicatat di situ. Nah, itu pertanyaannya ahli Taurat, bukan pertanyaan Pak Ayub loh ya. Itu pertanyaan ahli Taurat. Dia bertanya sama Yesus, Guru, apa yang harus saya lakukan untuk mendapat hidup kekal atau bisa dapat masuk surga? Yesus bingung, katanya kamu ahli Taurat, katanya kamu ahli Alkitab, masa nggak tahu apa yang harus kamu lakukan supaya bisa masuk surga? Ya. Oke, tahan sebentar ya. Sebentar aja. Tahan sebentar ya. Ya. Terus Tuhan Yesus bilang sama ahli Taurat ini, emangnya yang dicatat di dalam Taurat itu apa? Menurut kamu yang ditulis di dalam Alkitab itu supaya kamu bisa memperoleh hidup kekal itu apa yang harus kamu lakukan? Ini di sini ahli Taurat bilang sama Tuhan Yesus apa? Kan di sini ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana? Katanya ahli Taurat. Masa gitu aja nanya? Ya, ayat 27 firman Tuhan katakan gini. Jawab orang itu, yang menjawab ini orang ahli Taurat, ya. Jawab orang itu pada Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan bilang itu betul, itu tepat apa yang kamu katakan. Jadi kamu kalau mau masuk surga, kamu mendapat hidup kekal, kamu harus mengasihi Tuhan. Dan jangan lupa juga kasihlah sesamamu. Tapi ahli Taurat ini bukan karena dia tulus pengen tanya karena nggak ngerti, tapi karena dia mau mencobai Yesus. Ya.
Coba cari lagi alasan-alasan lagi, ya. Ahli Taurat ini mencari alasan lagi. Ayat 28 teman-teman katakan ini. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ahli Taurat bilang, lalu Tuhan siapa sesamaku manusia? Enggak tahu dia sesamanya. Siapa di sini yang nggak tahu siapa sesamanya? Karena dia kan sesamanya. Depan juga kan sesamanya. Sekarang yang ada di rumah siapa? Ya. Mika, duduk. Kamu mau gantiin bapak di sini? Kamu gantiin bapak? Ayo, gantiin bapak ya. Cerita. Udah, jaketnya nggak usah di ini. Nah, ayo, ya. Nah, ketika ahli Taurat ini bertanya, siapakah sesamaku yang harus saya kasih Tuhan? Yesus memberikan sebuah ilustrasi, sebuah cerita. Ya, nah, di sini dikatakan begini. Ya, perhatikan ini udah masuk cerita tentang orang Samaria. Ya, ayat 30 dikatakan begini. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dengerin, di sini ada namanya kota Yerusalem. Dia turun, berarti Yerusalemnya di atas, Yeriko, mungkin di sini ya. Dari Yerusalem, dengerin, dari Yerusalem ke Yeriko itu jaraknya cukup jauh karena zaman dulu belum ada kereta api, belum ada pesawat, ya. Jadi perjalanan itu hanya ditempuh dengan perjalanan kaki, dan kalau dia mampu, dia punya kendaraan paling-paling keledai, ya. Keledai tahu? Kuda yang kecil, ya, bisa dinaikin, ya. Kalau Salomo mungkin keledai itu bisa angkut dia, Salomo 5 mungkin masih kuat ya. Tapi kalau kayak Ayub, keledai ini enggak. Gua cuma warisan buat Pak. Bapak kan berat. Kalau Salomo bisa 5 kayak Salomo bisa diangkut sama keledai. Ya, jadi dari Yerusalem kemana? Ke Yeriko. Nah, di situ ada dikatakan adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Setengah apa? Mati. Bukan setengah matang ya. Ya, dengerin. Ada seorang, berarti seorang itu seorang diri ya? Satu orang, karena seorang. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, di tengah perjalanan orang ini dirampok. Di sini bilang jatuh ke tangan penyamun. Penyamun itu adalah perampok. Kalau sekarang begal. Sadis banget ini, begal ini. Ya, bukan jamret, kalau cuma jamret ditarik aja. Enggak, ini aja dia hadang sama Pak penyamun dan dihajar dia habis-habisan. Dia dipukul, bak. Dipukul perutnya. Dia dokter karate bisa lawan itu. Oke, Bapak putar sini biar Mika ketahuan mamanya. Udah? Oke. Sebentar aja ya, sebentar lagi nggak tahu ceritanya. Saya ingin duduk manis biar cepat selesai. Oke, ya. Tadi ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko tadi jatuh ke tangan penyamun. Dia dihajar habis-habisan, dia keluar darah. Ya, semua hartanya diambil, bajunya yang bagus juga diambil, dia mungkin sekarang terus dia berbakar. Ya, dia katakan ditinggal setengah mati. Kira-kira kalau nggak ada yang nolong dia mati, beneran apa enggak ya? Mati. Ya, nggak berdaya, dia udah nggak bisa jalan. Dia kalau mau balik lagi ke Yerusalem terlalu jauh. Kalau dia terusin perjalanan juga terlalu jauh, dia nggak mampu.
Nah, tidak lama kemudian setelah dia ditinggal setengah mati sama para penyamun, sama perampok itu, dengan semua yang ada pada diambil, datanglah di sana. Yang pertama adalah seorang Lewi. Namanya siapa? Lewi. Orang Lewi. Lewi ini bukan nama orang ya, tapi nama satu suku. Kalau dibilang kalau di Indonesia orang Batak. Siapa orang Batak di sini? Nah, kalau di Israel sana, di Yerusalem apa? Orang Israel ada namanya suku Lewi, ya. Nah, orang Lewi ini adalah orang yang suka beribadah, suka memuji Tuhan, suka apa lagi? Suka berdoa, ya, suka pergi ke rumah Tuhan. Tetapi orang Lewi ini ketika dia datang, ya, dan lihat, wih, ada orang bergerak, kaget dia. Ya, tapi kira-kira ditolong nggak? Tidak. Ditolong nggak? Tidak. Ternyata orang Lewi ini walaupun suka beribadah, suka berdoa sama Tuhan, suka dengerin pengajaran tentang mengasihi orang lain, tapi dia nggak peduli. Lihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, nggak peduli. Hatinya tertutup, hatinya tidak ada belas kasihan. Wah, aku mau nanti ibadahnya telat, dia tinggal itu, tergeletak ya orang itu. Kira-kira Tuhan berkenan nggak dengan sikap seperti ini? Ya, orangnya sih baik kelihatannya, mukanya baik. Ya, orangnya sih rajin beribadah, dia tahu banyak firman, tapi nggak ada belas kasih. Dia tinggalkan. Setelah beberapa menit lagi, ada orang lewat lagi dari sini. Kira-kira siapa? Bukan. Datang lagi ada seorang namanya bukan. Namanya orang itu adalah bilang tadi. Yang pertama adalah bukan. Tadi yang pertama orang apa? Yang pertama itu imam, seorang imam. Seorang imam ya, maaf Bapak salah tadi. Yang pertama adalah seorang imam. Dia lihat imam ini adalah pemimpin agama. Dia suka ngajar. Kayak Bapak ini suka ngajar. Ya, memimpin umat untuk mengajarkan kebaikan. Ya, tetapi ketika dia lihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia tidak mau tahu. Kira-kira Tuhan berkenan ya? Tidak. Itu yang pertama ya. Seorang imam. Yang kedua yang datang itu baru seorang Lewi. Lewi juga sama. Lewi ini suku, nama suku. Nama saya. Ya, nama suku ya di Israel ya. Kalau imam tadi adalah pemimpin agama, pemuka agama, tapi Lewi adalah salah satu suku bangsa Israel yang juga punya tugas untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Ya. Tapi ketika dia lihat, kira-kira ditolong nggak? Aduh, payah ini anak-anak Tuhan. Ya, jadi imam, orang Lewi adalah menggambarkan anak-anak Tuhan. Tetapi ketika ada sesamanya yang menderita tidak mau menolong. Ini adalah gambaran siapa? Gambaran ahli Taurat. Dia tahu banyak kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya di dalam hidupnya. Nah, sekarang yang terakhir, siapa yang datang? Orang Samaria ini juga adalah salah satu suku, ya, nama salah satu kelompok yang ada pada waktu itu. Katakanlah dia orang Jawa. Kalau di Indonesia Jawa, ada Batak, ada Sunda. Ya. Ada Jawa, ada Batak, Sunda, orang Dayak. Nah, yang kedua ada namanya Samaria. Orang ini nggak dikenal namanya siapa, ya? Dia cuma dikenal sebagai orang Samaria. Sudah selesai.
Oke, karena waktunya sudah habis, ya, boleh kembali ke masing-masing. Bapak berpesan dan tolong dikerjakan materinya yang belum dikerjakan. Ya. Iya, tadi ini suruh ambil bangkunya. Mejanya tadi.